Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Ramdhani dari Prodi Akuntansi. Nah, video ini akan membahas mengenai apa itu audit investigatif. Nah, tugas ini dibuat untuk memenuhi dasar penilaian dari dosen kami, yaitu Ibu Yuniati, SAK, MAK. Nah, yang pertama yaitu adalah pengertian audit investigatif, di mana istilah audit investigatif di lingkungan lembaga pemerintahan seperti BPK sudah umum dan sering dipakai oleh BPK, BPKP, dan KPK. Nah, sedangkan Indonesian Corruption Watch tahun 2004, pelaku investigatif digolongkan menjadi dua, yaitu investigatif internal dilakukan oleh BPK, BPKP, KPK, dan intelijen. Yang berikutnya ada investigasi internal, di mana investigasi internal eksternal ini dilakukan oleh publik, atau salah satu contohnya itu ormas, lembaga swadaya masyarakat, partai politik, dan wartawan. Nah, berikutnya yaitu BPK sendiri memberi pengertian audit ialah sebagai pemeriksaan yang bertujuan untuk mengungkapkan ada tidaknya indikasi kerugian negara, daerah, dan suatu unsur pidana. Nah, ICW atau Indonesian Corruption Watch membagi tahapan pelaksanaan audit investigatif dan unsur pidana. Nah, ICW membagi beberapa tahapan pelaksanaan audit menjadi 8 tahap, yaitu petunjuk awal, pengembangan informasi awal, wawancara ahli dan pendalaman literatur, pencarian informasi dan dokumen, pengorganisasian data dan menganalisis, pelaporan, pengumuman hasil ke pihak internal, dan serta pengumuman ke hasil kepada publik. Nah, yang berikutnya ada tentang pemeriksaan dalam hukum sebagai pembanding dengan audit investigatif. Nah, pembahasan mengenai pemeriksaan PRAUD adalah dari kaidah auditing. Nah, istilah yang digunakan dalam pembahasan sebelumnya adalah istilah auditing. Nah, padahal pemeriksaan PRAUD dimaksudkan untuk pembuktian di pengadilan. Nah, idealnya pendekatan auditing atau hukum berjalan dengan seiringnya. Nah, namun latar belakang kedua bidang ilmu ini berbeda. Nah, Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 mengatur tahapan hukum acara pidana sebagai berikut. Saya akan sebutkan 7 tahapannya. Yang pertama itu penyelidikan, yang kedua penyidikan, yang ketiga penuntutan, yang keempat pemeriksaan di sidang pengadilan, yang kelima putusan pengadilan, yang keenam upaya hukum, dan yang ketujuh yaitu pelaksanaan putusan pengadilan. Nah, dari tahap 1 sampai dengan tahap 6 upaya hukum dilakukan serangkaian pemeriksaan yang upaya di pembuktiannya untuk dijelaskan dalam setiap tahap demi tahapnya sampai dengan tahap ke-6. Yang pertama penyelidikan. Nah, penyelidikan ialah serangkaian kegiatan penyelidik untuk mencari fakta dan perbuatan yang diduga merupakan tindak pidana, menentukan dapat atau tidaknya penyelidikan digunakan. Nah, yang berikutnya yaitu penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian kegiatan menyidik atau mencari dan mengumpulkan bukti. Nah, dan dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya. Yang berikutnya yaitu pra penuntutan. Nah, pra penuntutan ini adalah tindakan jaksa atau jaksa penuntut umum untuk memantau perkembangan penyidikan. Nah, setelah menerima pemberitahuan, maka dimulailah penyidikan dari penyidik. Nah, mempelajari untuk meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik serta memberikan petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk didapatnya menentukan apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan. Yang berikutnya adalah tahap penuntutan. Nah, penuntutan adalah tindakan penuntut umum yang melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang, sesuai dengan cara diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan agar diperiksa diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Nah, yang berikutnya itu pemeriksaan di pengadilan. Nah, seperti tahap-tahap sebelumnya, acara pemeriksaan sidang pengadilan tidak lain berkenaan dengan pembuktian. Nah, bukti-bukti yang diperoleh dari tingkat penyidikan ini diperiksa kembali di sidang pengadilan untuk dijadikan alat bukti. Nah, yaitu berupa saksi-saksi, tersangka, ahli, dan yang terakhir ada surat dan barang bukti yang disita. Yang berikutnya adalah putusan pengadilan. Nah, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti. Nah, kesalahan terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim, namun keyakinan itu
harus didasari atau sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang harus ada persesuaian dengan hal yang lain. Yang terakhir yaitu upaya hukum. Nah, di mana upaya hukum ini adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan. Nah, perlawanan atau banding kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali atau hak jaksa agung mengajukan kasasi demi kepentingan hukum dalam hal serta menuntut secara diatur dalam undang-undang. Nah, yang berikutnya ada bukti dan pembuktian auditing hukum. Nah, yang selanjutnya itu investigatif dengan teknik audit. Nah, kata investigasi dalam akuntansi umumnya berarti audit investigasi atau investigatif. Nah, karena itu secara alamiah di antara beberapa teknik investigasi ada teknik-teknik yang berasal dari teknik audit, yaitu memeriksa fisik, yang berikutnya ada meminta konfirmasi, yang berikutnya memeriksa dokumen, yang selanjutnya itu review analytical, nah, dan yang terakhir adalah menghitung kembali. Nah, jika teknik-teknik itu diterapkan dalam audit umum, maka bukti audit yang berhasil dihimpun akan mendukung pendapat auditor independen. Nah, dalam audit investigatif, teknik-teknik audit tersebut bersifat eksploratif atau mencari wilayah gerapan atau probing, misalnya review analytical maupun pendalaman. Dan yang berikutnya itu mengenai studi kasus untuk audit investigatif atau contoh kasus. Nah, di sini saya akan menjelaskan contoh kasus audit investigatif pada kasus korupsi di Kabupaten X, merupakan salah satu contoh dari banyaknya kasus korupsi yang ada di Indonesia. Nah, kasus korupsi di Kabupaten X terungkap dari hasil pelaporan pemeriksaan keuangan semester pertama pada tahun 2005. Nah, kasus ini bermula dari adanya tekanan dewan kepada Bupati X. Nah, pada saat itu dewan diminta untuk meminta bantuan keuangan kepada bupati. Jika permintaan dewan tidak dipenuhi, maka dewan akan mengancam memberhentikan bupati sebelum masa jabatannya berakhir, atau mengajukan surat pemberhentian kepada Menteri Dalam Negeri. Nah, karena kekhawatiran bupati terhadap ancaman dewan dan keinginannya untuk memperpanjang jabatannya, akhirnya bupati mengabulkan permintaan dewan tersebut. Nah, dana yang diberikan kepada dewan adalah diperoleh dari hasil APBD. Nah, dalam kasus ini terdapat 4 penyimpangan, yaitu bantuan keuangan kepada DPRD, biaya asuransi dan purna bakti, dan yang ketiga itu bantuan keuangan kunjungan kerja DPRD. Nah, atas dasar korupsi di Kabupaten X ini, maka Kepala Perwakilan BPKRI membentuk tim audit investigatif. Nah, berdasarkan surat tugas nomor sekian-sekian tanggal 8 September 2005, nah, untuk melakukan audit investigatif, tim audit yang terdiri dari 4 orang melakukan praktik audit investigatif sendiri, terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap perencanaan. Nah, perencanaan audit investigatif dilakukan setelah adanya informasi awal dari hasil laporan audit keuangan di kabupaten tersebut tahun 2004. Nah, dari informasi awal, akhirnya BPKRI membentuk tim audit investigatif dan tugas pertama tersebut menelaah informasi awal tersebut. Nah, pada tahap ini tim harus menentukan jenis-jenis penyimpangan yang terjadi, modus operandi, sebab penyimpangan, unsur-unsur kerjasama pihak yang terlibat, besarnya kerugian dan kerugian daerah tersebut atas kasus tersebut. Yang kedua adalah tahap pelaksanaan. Nah, pelaksanaan audit investigatif harus dilakukan oleh auditor yang berkompeten, memiliki integritas serta independensi. Nah, pada tahap ini tim memperoleh bukti audit diperkuat dengan tindakan pidana korupsi. Nah, di mana bukti diperoleh dengan cara-cara infeksi, observasi, wawancara, konfirmasi, analisa, pemeriksaan bukti tertulis, perbandingan dan rekonsiliasi, penelusuran, perhitungan kembali, penelaahan, review, analitis, dan pemaparan. Nah, tahap pelaporan dalam hasil audit investigatif harus memenuhi unsur akurat yang jelas, berimbang, relevan, dan tepat waktu. Nah, hasil laporan yang telah disetujui kepala perwakilan akan diserahkan kepada lembaga perwakilan DPR atau DPRD dan DPD. Nah, hasil dari audit investigatif ternyata membuktikan adanya tindak pidana korupsi di Kabupaten X ini. Nah, maka laporan audit investigatif akan diserahkan kepada kejaksaan untuk ditindaklanjuti dari proses secara hukum. Nah, berdasarkan hasil pemeriksaan audit investigatif, ketua tim audit diminta memberikan keterangan berdasarkan ahli di pengadilan. Nah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan
Sebelumnya saya minta maaf atas segala kekurangan video ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.